Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Bintang Noli Mariana dan di sini aku akan membahas soal-soal tryout mata kuliah statistika dan analisis data. Oke, langsung aja kita bahas. Pada pembahasan kali ini, kategori soal dibagi menjadi 3, yaitu benar salah, pilihan ganda, dan juga menjodohkan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian soal yang pertama. Nah, di nomor 1 ini, rata-rata nilai 500 orang adalah 75,63. Adi mengambil 100 orang sebagai perwakilan dari 500 orang tersebut. Setelah diambil sampel, ternyata rata-rata nilai 100 orang adalah 83,25. Apakah 500 orang tersebut merupakan populasi dan 75,63 merupakan parameter? Oke, mungkin aku juga izin reminder ke teman-teman, kalau populasi itu keseluruhan objek yang kita amati ya. Seluruh objek yang diamati. Sementara itu, kalau sampel itu himpunan bagian dari populasi. Gampangnya, sampel itu sebagian dari populasi, teman-teman. Nah, karakteristik numerik dari populasi itu disebut parameter. Sementara itu, karakteristik numerik dari sampel disebut statistik. Di sini pernyataannya, apakah 500 orang tersebut merupakan populasi dan 75,63 merupakan parameter? Jawabannya benar ya, teman-teman? Oke, lanjut aja ke soal selanjutnya. Andi melakukan survei dengan topik pentingnya digitalisasi di zaman sekarang dengan memuat 4 kategori, yaitu sangat tidak penting, penting, dan juga sangat penting. Peubah diukur dengan skala tersebut, termasuk ke skala pengukuran rasio. Nah, ini jawabannya salah ya teman-teman. Kenapa? Karena jawaban untuk pernyataan ini itu lebih ke skala pengukuran ordinal. Ordinal dengan data kategorik. Mungkin aku juga izin reminder ke teman-teman nih kalau peubah dan skala pengukuran itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kategorik dan juga numerik. Di sebelah sini ya, kategorik dan juga numerik. Nah, kategorik ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu nominal ordinal. Dan juga yang numerik terbagi menjadi 2, yaitu interval dan juga rasio. Nah, berdasarkan survei yang dia pilih dengan kategori 4 tersebut, yaitu sangat tidak penting, penting, dan juga sangat penting, itu lebih tergolong ke data kategorik, karena bukan berupa nominal, dan juga tergolong ke dalam data ordinal, teman-teman. Nah, untuk soal yang selanjutnya, hari Jumat adalah hari yang melelahkan bagi Dina karena jadwal kuliahnya yang penuh dari pagi sampai sore. Setelah kelas sore, Dina merasa lapar, namun di meja makan hanya ada nasi dan ayam semur. Karena Dina adalah seorang vegetarian, ia memutuskan pergi untuk ke kebun dan memetik kangkung yang ditanam kakaknya secara hidroponik. Agar tidak mubazir, Dina mengukur tinggi dari setiap tanaman kangkung untuk mengetahui yang mana saja yang akan ia petik. Peubah tinggi kangkung tersebut diukur dengan skala pengukuran ordinal. Tinggi kangkung ya teman-teman, diukur dengan skala ordinal. Nah, ini jawabannya salah. Kenapa? Karena tinggi tanaman itu diukur dengan skala pengukuran rasio. Karena ada perbandingan antar pengukuran dan terdapat titik nol mutlak. Jadi jawabannya bukan dengan skala pengukuran ordinal ya teman-teman, tapi dengan rasio. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Parameter adalah karakteristik numerik dari contoh atau sampel. Contoh ini nama lainnya sampel ya teman-teman.
Nah, ini pasti udah tahu jawabannya karena udah aku jelasin di soal sebelumnya, tepatnya di nomor 1. Berarti jawabannya adalah salah ya teman-teman. Karena parameter itu adalah karakteristik numerik dari populasi, bukan sampel. Oke, nah selanjutnya, berdasarkan hasil survei kepada mahasiswa PKU IPB, hasil yang diperoleh adalah kebanyakan mahasiswa menyukai perkuliahan luring, tetapi menginginkan ujian secara daring. Kalimat tersebut termasuk statistika inferensia. Nah, jawaban soal ini adalah benar ya teman-teman. Karena apa? Karena statistika inferensia itu salah satu cabang dari ilmu statistika yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data dari populasi tersebut. Nah, jadi pengambilan kesimpulan itu diambil di bagian akhir, gitu teman-teman. Jadi, berdasarkan hal tersebut, jawaban untuk soal nomor ini adalah benar. Lanjut ke nomor 6. Percobaan atau eksperimen adalah salah satu metode pengumpulan data di mana datanya sudah tersedia di alam. Tinggal dikumpulkan serta biasanya sering diterapkan pada bidang sosial ekonomi atau IPA. Nah, jawaban untuk soal ini salah ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau datanya sudah tersedia di alam, itu adalah survei. Bukan percobaan atau eksperimen teman-teman. Jadi jawabannya salah. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Data cross-section merupakan kumpulan hasil pengukuran terhadap suatu objek yang dicatat mengikuti urutan waktu. Nah, jawabannya salah teman-teman. Kenapa? Karena kumpulan hasil pengukuran terhadap suatu objek yang dicatat mengikuti ukuran waktu adalah data time series. Sedangkan data cross-section itu ialah kumpulan hasil pengukuran terhadap beberapa objek data dan periode waktu tertentu. Jadi bedanya sama time series apa? Kalau time series itu dia kumpulan suatu objek, hasil pengukurannya yang dicatat mengikuti urutan waktu. Nah, kalau cross-section, dia itu gabungan dari beberapa objek dan periode waktu tertentu. Oke, untuk soal selanjutnya, pada ujian statistika dan analisis data, soal yang diujikan terlalu sulit, sehingga ketika pembagian hasil nilai ujian, data yang dihasilkan akan menjulur ke kanan. Data tersebut sebaiknya tidak digunakan karena tidak simetris. Nah, jawaban pada soal ini adalah salah. Kenapa? Karena data yang baik itu bukan berarti dia harus simetris atau tidak boleh menjulur. Pola data yang menjulur akan memudahkan interpretasi bagi kita, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah salah ya. Nomor 9, grafik dari tabel distribusi frekuensi disebut histogram. Benar ya, teman-teman, karena histogram itu adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan distribusi frekuensi ataupun probabilitas dari suatu set data. Nah, histogram ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana data tersebar atau terdistribusi di dalam suatu rentang nilai. Nah, kalau teman-teman lupa, bedanya histogram dan diagram batang, itu histogram tuh yang nyatu gini ya teman-teman. Jadi nggak ada celah gitu loh di antara setiap sebaran nilainya. Nah, kalau diagram batang, dia bisa ada jarak-jarak ini, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 10. Pada skala pengukuran berubah, apabila kita memiliki data kuantitatif, maka skala pengukuran yang tepat untuk digunakan adalah skala ordinal. Jawabannya salah. Kenapa? Karena skala ordinal lebih cocok digunakan untuk data kualitatif. Karena pada skala ini biasanya digunakan untuk mengukur antar data kategorik. Nah,
Apabila kita memiliki data kuantitatif, maka skala pengukuran yang harus digunakan adalah skala interval dan juga rasio. Jadi jawabannya salah ya teman-teman. Oke, ke soal selanjutnya. Jika data lebih dari PDB atau data kurang dari PDA, maka data dikatakan memiliki pencilan. Jawabannya salah. Kenapa? Karena suatu data memiliki pencilan jika data yang paling kecil itu kurang dari PDB. Nih, aku catat ya teman-teman. Pencilan itu jika dan hanya jika data yang paling kecil kurang dari PDB dan data yang paling besar itu lebih dari PDA-nya. Oke, lanjut ke nomor 12. Bentuk distribusi datanya dikatakan simetris jika memiliki pengamatan seimbang atau merata ke arah tengah atau pusat. Nah, ini jawabannya benar ya teman-teman. Karena bentuk distribusi itu dikatakan simetris jika bentuknya dapat dibagi menjadi dua bagian yang mirip atau identik melalui sumbu pusatnya. Sebagai contoh nih, yang simetris tuh gini ya. Oke, dia dapat dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, dengan ukuran yang sama melalui suatu sumbu pusat. Di sini sumbu pusatnya ini. Oke. Nomor 13. Mean merupakan nilai tengah suatu data yang sudah diurutkan. Ini jawabannya salah. Kenapa? Karena pada ukuran pemusatan data, mean adalah nilai rata-rata dari data yang ingin kita miliki. Sedangkan nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan itu disebutnya median. Jadi bukan mean ya teman-teman. Nah, nomor 14, interkuartil atau IQR dapat dihitung dengan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Ini jawabannya benar ya teman-teman, karena interkuartil adalah ukuran statistik yang mengukur sebaran kuartil tengah dari suatu himpunan data. Rumus dari IQR sendiri adalah Q3 dikurangin Q1 atau selisih dari kuartil 3 dikurangin kuartil 1. Nomor 15. Ragam contoh selalu lebih besar dari ragam populasi karena rumus ragam contoh yang menjadi pembagi adalah N-1. Jawabannya salah ya teman-teman. Kenapa? Karena meskipun pembagian ragam contoh adalah N-1, sedangkan pembagi dari ragam pada populasi adalah N. Bisa saja ragam populasi ini lebih besar gitu dari ragam contoh karena perbedaan nilai yang ada pada data. Jadi nggak tentu ya teman-teman. Untuk pernyataan yang bilang selalu lebih besar itu sudah pasti salah. Lanjut ke soal selanjutnya. Grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dari dua perubahan numerik yang berbeda dinamakan scatter plot. Nah, ini jawabannya benar ya teman-teman. Karena scatter plot atau diagram pencar adalah tipe diagram statistik yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Scatter plot itu juga menunjukkan titik-titik pada koordinat kartesian, di mana setiap titik mewakili pasangan nilai dari dua variabel yang berbeda. Nah, variabel yang satu diletakkan pada sumbu X, dan variabel yang kedua diletakkan pada sumbu Y. Kurang lebih gambarnya kayak yang ini ya teman-teman. Ada di soal selanjutnya. Nah, langsung aja kita ke nomor 17. Scatter plot di atas memiliki hubungan linear yang positif lemah. Jawabannya benar. Mungkin aku sedikit reminder ke teman-teman. Gambar-gambar dari scatter plot. Ini in general aja ya teman-teman. Nah, linear itu kan lurus ya. Kalau yang positif, dia itu naik. Dan
di yang garis linearnya tuh, si titik-titiknya tuh deket sini loh. Nggak jauh dari yang garis linearnya. Kalau positif tapi lemah, titik-titiknya tuh nyebar gitu loh, tapi kelihatan bentuknya naik. Tapi titiknya nggak padat dan agak menjauh. Nah, kalau negatif, dia berlawanan arah ya teman-teman. Kayak gini. Untuk yang kuat dan untuk yang negatif lemah, titik-titiknya rada jauh, cuman membentuk ke arah negatif. Gitu. Jadi ini positif kuat, positif lemah, negatif kuat, negatif lemah. Oke, ke nomor 18. Eksplorasi perbandingan antara grup dapat dilakukan dengan menggunakan box plot dan histogram serta statistik 5 serangkai. Nah, jawabannya adalah benar ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk eksplorasi perbandingan antar grup bisa menggunakan box plot, histogram, dan juga statistik 5 serangkai. Nomor 19, koefisien korelasi digunakan untuk melihat kekuatan hubungan linear antar dua peubah. Jawabannya benar. Karena koefisien korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel atau dua peubah itu berkaitan atau saling berhubungan. Koefisien korelasi mengukur kekuatan dan juga arah hubungan antara dua variabel. Koefisien ini menyatakan seberapa dekat atau jauh hubungan variabel-variabel tersebut dengan skala nilai dari -1 sampai 1. Nah, dan soal yang terakhir untuk kategori ini yaitu nomor 20. Pada analisis regresi, peubah bebas X adalah peubah yang ingin dijelaskan. Jawabannya salah ya teman-teman. Kenapa? Karena peubah bebas X atau variabel X itu merujuk kepada variabel independen atau variabel penjelas. Independen atau penjelas. Sedangkan peubah yang ingin dijelaskan itu adalah peubah Y. Jadi bukan peubah bebas X-nya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke bagian soal yang selanjutnya, yaitu pilihan ganda. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian soal yang kedua, yaitu pilihan ganda. Nomor 21, yang merupakan ciri-ciri dari modus. Nah, oke, kita ingat-ingat dulu nih teman-teman, modus itu apa? Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Oleh karena itu, dari pilihan ini, jawaban yang benar adalah B. Kenapa? Karena modus itu tidak dipengaruhi oleh pencilan. Sementara itu, kalau untuk pilihan yang A, nilai tengah itu adalah median ya teman-teman. Tapi, nilai tengah yang gimana? Nilai tengah yang sudah diurutkan. Dari data yang telah diurutkan. Oke, nomor 22, yang tidak termasuk ke dalam ukuran pemusatan data adalah, nah kita ingat-ingat dulu nih teman-teman, ukuran pemusatan data itu ada mean, median, dan juga kuartil. Oleh karena itu, yang bukan termasuk dari ukuran pemusatan data adalah range. Nomor 23, seorang peneliti mengukur tinggi tanaman pada setiap pot dalam sebuah eksperimen. Tinggi tanaman dalam sentimeter adalah sebagai berikut nih teman-teman. Tentukan mean atau rata-rata dari tinggi tanaman. Nah, seperti yang kita tahu, mean atau rata-rata itu rumusnya jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, di sini datanya adalah 45 tambah 50 tambah 48 tambah 52 tambah 49 dan seterusnya.
Dibagi datanya ada 10 data nih teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 496 dibagi 10, sehingga kita peroleh meannya 49,6. Untuk soal selanjutnya, rata-rata nilai suatu kelas adalah 55. Rizky adalah anak baru di kelas itu. Sehingga ketika ditambah nilai Rizky yaitu 75, rata-ratanya naik menjadi 57. Naik 2 nih teman-teman. Nah, yang ditanyain adalah banyaknya mahasiswa di kelas setelah kedatangan Rizky. Oke, kita hitung dulu nih ya teman-teman. Pakai rumus ini. 57 itu rata-rata yang baru sama dengan 55 dikalikan banyaknya siswa tambah 75 dari nilai Rizky per N plus 1. Kenapa N plus 1 gak N doang? Karena kan jumlah muridnya bertambah 1 yaitu Rizky teman-teman. Ini kita langsung kali silang aja. Kita pindah ruas yang ada N-nya. Sehingga kita peroleh N-nya adalah 9. Nah, tapi N sama dengan 9 itu sebelum ada Rizky. Oleh karena itu, karena bertambah 1 orang, berarti N plus 1. 10 orang. Jadi, jumlah mahasiswa di kelas setelah kedatangan Rizky adalah 10 orang. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Jika pada scatter plot, titik-titik membentuk pola yang mirip dengan garis lurus ke atas dari kiri ke kanan, maka korelasinya ini positif kuat ya teman-teman. Kenapa? Karena jika datanya berupa garis lurus ke atas dari kiri ke kanan, menunjukkan nilai yang positif dan kuat karena hubungannya sangat erat. Dimana ketika nilai sumbu X-nya meningkat, berarti sumbu Y-nya juga meningkat teman-teman. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Karena semakin besar sumbu X, semakin besar juga sumbu Y-nya teman-teman. Jadi positif kuat. Untuk nomor selanjutnya. Jika distribusi data memiliki ekor panjang di sisi kanan dan median lebih kecil dari mean, distribusi tersebut disebut sebagai distribusi simetris, normal, menjulur ke kanan, atau menjulur ke kiri. Di soal kita dapat informasi kalau data memiliki ekor panjang di sisi kanan dan mediannya lebih kecil daripada mean. Oleh karena itu, distribusi ini disebut distribusi menjulur ke kanan. Karena distribusi ini mengindikasikan adanya nilai-nilai yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi nilai rata-rata ke arah yang lebih besar. Distribusi ini juga memiliki ekor panjang di sisi kanan dan kemiringan yang positif. Kayak gini teman-teman gambarnya. Jadi ekornya panjang di kanan nih, yang sebelah sini. Sehingga dapat disebut sebagai distribusi miring positif ataupun menjulur ke kanan. Lanjut ke soal selanjutnya. Diberikan dataset sebagai berikut. Ada banyak data nih teman-teman. Tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dari data ini. Nah, hal yang pertama kita harus lakukan untuk menentukan kuartil, kita harus urutkan data. Urutkan data. Nah, data yang kita harus urutkan berarti kan jadi 14, 18, 21, 25, 27, 32, 36, 40, 42, dan 47. Nah, kebetulan di dataset ini datanya udah urut ya teman-teman. Kalau datanya seandainya belum terurut, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita hitung banyaknya data. Banyak data ada 10, sehingga kita lanjut di sebelah sini aja teman-teman. Jadi,
Berdasarkan informasi yang kita punya, Q1 itu berada di 1/4 atau posisi 1/4 dikalikan N+1. Jadi 1/4 dikali 10 tambah 1 hasilnya 3,25. Karena yang diminta adalah Q1, di mana Q1 ini berada di antara data ketiga dan data keempat. Q1 berada di antara data ketiga dan keempat. Sehingga Q1 sama dengan 21, kan data ketiga dan data keempat itu ini ya teman-teman. Tambah 1/4 kali 25 kurang 21. Sehingga jawabannya adalah 21 tambah 1, 22. Nah, 3,25 ini apa? 3,25 ini untuk menentukan posisi ya teman-teman. Posisi. Jadi bukan nilai Q1 yang sebenarnya. Setelah kita dapat posisinya, kita kalikan lagi dan kita jumlah, sehingga kita punya 22 sebagai nilai dari kuartil 1 atau kuartil bawah. Oke, nomor 28. Kadek adalah mahasiswa yang ramah, tampan, dan juga suka membantu orang lain. Beberapa mahasiswi memiliki rasa agak senang, dan sangat senang kepada Kadek. Tingkat kesenangan tersebut merupakan peubah tingkat kesenangan nih, teman-teman. Nah, tingkat kesenangan itu peubah apa? Itu disebut peubah ordinal. Kenapa? Karena tingkat kesenangan itu merupakan kategori dari peubah kategorik, dan dia itu bisa diurutkan sehingga merupakan skala pengukuran yang ordinal. Ini rumusnya kategorik, dan dia bisa diurutkan sehingga ia masuk ke dalam skala pengukuran yang ordinal. Nomor selanjutnya, Rizka ingin mengetahui lama waktu teman sekelasnya mengerjakan laprak fisika. Dari 119 orang, ia mewawancarai 85 orang karena belum mengenal teman lainnya. Hasil yang Rizka dapatkan adalah sebagai berikut. Ini ada tabel, teman-teman, distribusi frekuensi di mana pada waktu ke-30 itu frekuensinya atau banyaknya 1. Pernyataan yang salah dari data tersebut. Oke, ini kan yang ditanya pernyataan yang salah. Artinya, kita harus ngitung semuanya. Modusnya adalah 150 menit. Coba kita lihat ke tabel, teman-teman. Frekuensi. Modus itu kan yang paling banyak ya. Coba kita lihat di sini, frekuensi yang paling banyak itu adalah 19. Yang berarti, modusnya adalah 150 menit itu benar. Yang kedua, mediannya adalah 120 menit. Coba, median kan nilai tengah dari data yang udah diurutkan ya, teman-teman. Kalau di sini, berarti kita bisa pakai rumus xn plus 1 dibagi 2 sama dengan x 85 plus 1 bagi 2, x ke 43. Nah, X ke 43 itu apa? Itu berarti data ke 43. Di sini, data ke 43 itu terletak di median yang 120 menit. Jadi benar ya, mediannya 120 menit. Nah, range-nya adalah 5. Range. Salah ya, teman-teman. Range itu kan selisih dari data terbesar dikurangin data terkecil. Nah, data terbesarnya di sini adalah 210 dikurangin 30, sehingga harusnya range-nya adalah 180. Oleh karena itu, kita langsung nemu nih, pernyataan yang salah dari data tersebut adalah range. Range-nya adalah 5, salah, harusnya 180.